Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Novia Wilis Nurul Fajrin, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bojonegoro. Pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, saya didampingi oleh Bapak Marimun selaku pengajar praktik dan juga Bapak Gurit Hastari Niarta selaku fasilitator saya. Video ini merupakan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, yang ketiga, memetakan kebutuhan belajar murid, dan yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Terdapat 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. 2. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Berikut profil belajar murid. Yang pertama, lingkungan. Kedua, budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Dan yang keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku siswa. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca raport siswa di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Berikut strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Yang kedua, diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Yang ketiga, diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul sebelumnya? Marilah kita ulas sebagai berikut. Keterkaitan dengan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Lalu, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
Sedangkan keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia.